Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan perkuliahan virtual untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Hari ini pertemuan keempat, kita akan membahas tentang pendidikan dan masyarakat. Dan sebelumnya semoga kesehatan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Tadi kita membahas untuk judul materinya tentang masyarakat dan pendidikan atau pendidikan dan masyarakat. Di sini kembali lagi saya akan menyampaikan terkait dengan hakikat pendidikan. Untuk definisinya, pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, transfer of culture, and transfer of religious, yang semua diarahkan untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya, hakikat pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, pendidikan merupakan pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya, makna pendidikan adalah memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun, kebebasan yang dimiliki bukan kebebasan tanpa kendali. Kebebasan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab sehingga kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini merupakan suatu sistem, di mana sistem di sini mentransfer atau mendistribusikan pengetahuan, nilai, atau yang biasa kita sebut kebudayaan, pembiasaan, norma, culture, atau kebudayaan juga itu sendiri, dan termasuk agama. Jadi, perlu kita garis bawahi di sini seperti yang tertera dalam kurikulum 2013 sesuai dengan KD atau kompetensi inti, itu terdiri dari 4 ya, yaitu yang pertama spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini sudah tersampaikan. Jadi di K13 juga sudah terpoin sendiri-sendiri, dan di sini untuk sosial dan spiritual atau spiritual dan sosial ini memiliki nilai yang paling tinggi dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia itu dibedakan menjadi 2, ada faktor hereditas dan faktor lingkungan. Untuk faktor hereditas ini merupakan faktor bawaan, dan di sini faktor bawaan itu bersifat genetis ya, karena itu langsung dari orang tua, dari persilangan orang tua. Sifat-sifat persilangan orang tua. Nah, di sini biasanya meskipun dia karier, itu dia akan membawa sifat yang nampak itu kadang berbeda dengan yang misalkan disilangkan antara ayah dan ibu. Ayahnya sifatnya rambutnya keriting, ayahnya rambutnya lurus. Nah, ternyata anaknya rambutnya lurus, namun anaknya tersebut membawa sifat rambut keriting, seperti itu. Jadi faktor hereditas ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Bisa dilihat dari karakter orang tuanya, itu juga akan mewariskan sikap-sikap atau sifat-sifat kepada anaknya. Jadi biasanya anaknya untuk jalannya lenggang, karena seperti itunya, itu juga akan mempengaruhi sifat-sifat dari orang tuanya untuk anaknya. Nah, selanjutnya untuk faktor lingkungan. Biasanya faktor hereditas, mohon maaf itu salah ketik, untuk faktor hereditas itu lebih awal ya dimiliki oleh anak. Namun selanjutnya yang lebih membentuk lagi itu adalah faktor lingkungan, membentuk pribadi dari anak. Kita tahu sering melihat anak ketika dia masih kecil itu masih
istilahnya masih patuh, masih memiliki sopan santun. Namun lambat laun ketika dia sudah bersinggungan dengan sosial atau dengan masyarakat yang lebih luas atau lingkungan, faktor eksternalnya ini itu kecenderungan dia akan berbeda sifatnya ketika dia masih kecil. Nah, di situ makanya fondasi terbesar itu di lingkungan di lingkungan keluarga. Nah, di sini beberapa yang termasuk faktor lingkungan itu ada yang menyebutkan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, status sosial, ras, dan sejarah. Sejarah yang dimaksud di sini adalah sejarah dari siswa itu. Maksudnya dari anak tersebut. Bagaimana latar belakang atau masa lalu anak itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia saat dewasa. Seperti itu. Status sosial juga akan mempengaruhi ketika dia berada di golongan status sosial yang menengah ke bawah, itu akan berbeda dengan anak yang memiliki status sosial menengah ke atas. Kecenderungan sifat yang dimiliki itu kalau anak menengah ke bawah itu untuk motivasi belajarnya biasanya cenderung lebih tinggi daripada yang menengah ke atas, rata-rata seperti itu. Untuk ras, kaitannya dengan suku keturunan atau suku bangsa keturunan itu juga mempengaruhi perkembangan manusia. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan yaitu tadi kebudayaan kalau di sini beda dengan yang hereditas yang sebelumnya. Selanjutnya untuk relasi pendidikan dan lingkungan sosial. Jadi Ki Hajar Dewantara ini langsung saja Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan tersebut itu yang dimaksud ada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan. Jadi anak-anak di sini, anak kecil itu atau kita itu mendapat pendidikan itu awalnya adalah dari keluarga. Jadi pusat pendidikan utama itu adalah keluarga. Nah, selanjutnya itu ada di sekolah dan di masyarakat. Nah, di sini dari ketiga lembaga atau lingkungan tersebut itu akan membentuk watak atau membentuk sifat yang muncul dari anak tersebut, membentuk karakteristik dari anak tersebut. Keluarga paling utama. Jadi ketika anak-anak masih kecil itu sebaiknya diberi istilahnya pendidikan karakter yang tepat. Maksudnya saya juga masih belajar di sini karena saya sebagai ibu muda juga. Jadi sebaiknya anak itu dididik dengan karakter yang bisa dibawa hingga besar nanti, menjadi pondasi dia besar nanti. Nah, selanjutnya keluarga juga harus memberikan pendidikan agama itu yang utama, dimulai dari keluarga. Ya, diharapkan makanya orang tua itu diharapkan menjadi orang tua yang pandai, yang pintar. Yang utama di sini menurut saya adalah agamanya dulu yang pintar. Jadi pas untuk saudara mahasiswa yang memang sekarang sedang belajar untuk jurusan pendidikan agama Islam, ini akan lebih istilahnya bermanfaat ketika dengan semua nanti menjadi orang tua yang mampu memberikan dasar-dasar agama kepada anak Anda sendiri, seperti itu. Nah, di sini ketika fondasi dari keluarga itu sudah kuat, itu selanjutnya kita meminta bantuan kepada pihak sekolah. Bisa disekolahkan. Nah, sekolah di sini sebagai pengiring atau pembantu dari pendidikan orang tua. Nah, di sini mulai bersinggungan dengan dengan masyarakat, dengan orang lain. Di sini mulai muncul interaksi. Kalau interaksi yang semula di keluarga itu tidak begitu luas jangkauannya, namun ketika sudah mulai sekolah itu sudah ada pandangan-pandangan. Nah, selanjutnya di sekolah itu juga akan
ada kurikulumnya ya, ada istilahnya apa ya, pedoman pembelajaran di sana, pedoman untuk karakter di sana seperti apa. Nah, itu akan mewarnai dari sikap anak tersebut. Kalau di sekolah, misalkan di rumah dengan didikan yang keras, itu kemungkinan juga akan terbawa ke sekolah. Nah, di sekolah mungkin nanti akan dipoles lagi seperti yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya lingkungan masyarakat. Ketika sudah sekolah itu nanti itu akan beriringan juga dengan masyarakat. Nah, di masyarakat akan jauh lebih luas. Norma-norma untuk anak itu ya standar, menurut saya tidak begitu diperhatikan. Kalau menurut saya baru mulai remaja itu sudah mulai mereka sudah dalam bermasyarakat sudah mulai mengenal yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini di sini peran dari keluarga dan sekolah ini jauh lebih penting ketika nanti di masyarakat kondisi nyata, kenyataannya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia bisa menempatkan dirinya, saya itu harus di posisi yang mana, di posisi baik atau buruk. Nah, ini pesan juga untuk saya seperti itu. Selanjutnya untuk relasi pendidikan dan kebudayaan. Di sini kebudayaan itu dapat diartikan sebagai suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Selanjutnya, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sunardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil semua karya dan rasa cipta masyarakat. Rocek dan Warren itu mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan, dan mengatur pengalaman sosial. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita hidup dengan masyarakat, dengan lingkungan, itu pasti sudah muncul yang namanya kebudayaan. Kebudayaan itu hasil interaksi, bisa dikatakan seperti itu, hasil interaksi antara manusia dengan manusia satu dengan manusia lain atau antar masyarakat, seperti akhirnya memunculkan suatu kesepakatan sosial untuk kalau norma seperti ini bisa kita sepakati sebagai norma yang baik, norma yang seperti ini bisa kita sepakati kalau norma yang buruk. Jadi seperti yang di masyarakat itu namanya bukan hukum tertulis atau biasa kita sebut traktat, ya, hukum yang tidak tertulis itu yang di masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu juga istilahnya apa ya, mempelajari bagaimana kebudayaan. Ketika kita di masyarakat, kita belajar bagaimana kebiasaan yang baik, bagaimana kebiasaan buruk yang ada di masyarakat, yang boleh dilakukan dan yang boleh tidak, antara wilayah satu dengan wilayah lain, daerah satu dengan daerah lain itu berbeda. Jadi kita juga akan diwarnai bagaimana kita, di mana tempat kita berada, seperti itu. Selanjutnya untuk hubungan pendidikan dengan kebudayaan sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama di sini mungkin sekelas sudah saya bahas tadi ya. Untuk yang pertama di sini kebudayaan berperan sebagai masukan bagi pendidikan. Contohnya tujuan pendidikan ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, di sini sebagai ketika kita membuat kurikulum di suatu sekolah, itu kita tetap membutuhkan masukan dari masyarakat sekitar, komite. Jadi makanya tetap kita membutuhkan yang namanya kesepakatan nilai dari masyarakat itu sendiri. Jadi tetap masuk ke pendidikan. Pendidikan kalau kita menyikapi jangan hanya sebagai pendidikan pendidikan di sekolah, tapi juga di masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan berfungsi untuk melestarikan budaya. Jadi di sekolah itu ada konservasi budaya. Kita dikasih diajari budaya ini, diajari kebiasaan ini, dikasih tahu norma yang seperti ini, yang baik, yang buruk. Nah, selain itu dalam pendidikan juga disampaikan sebagai maksudnya sekolah itu di pendidikan sekolah yang kita maksud
saat ini itu kebudayaan itu berfungsi sebagai kreasi dan inovasi. Dalam hal ini kalau hanya sebagai pelestari dari kebudayaan itu, kita akan konvensional sekali, kita akan tradisional sekali. Namun di sini kebudayaan bisa dikreasikan dan menjadikan inovasi atau untuk pengembangan ke arah perubahan kebudayaan masyarakat yang ke arah lebih baik. Jadi ya kita adopsi, kita sesuaikan dengan perkembangan seperti yang ada saat ini, seperti yang dimaksud di sini atau aliran pendidikan esensialisme. Kalau untuk filsafat pendidikan, kalau masih mengingat ya. Jadi hubungan pendidikan dengan kebudayaan di sini adalah seperti itu. Sebagai masukan bagi kebudayaan, bagi pendidikan, serta sebagai fungsi konservasi, fungsi kreasi, dan fungsi inovasi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.